Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Karisma. Bertepatan malam ini malam Senin ya. Malam Senin kita mendapat undangan kepada saudara Angga, yaitu kita mendapat lokasi konten di sini. Tujuan semata-mata kita ingin mengungkap sejarah dan untuk mencari benda-benda pusaka atau benda-benda yang dibuat oleh para manusia. Di situ juga kita akan menjelaskan pengambilan barang pusaka ini. Kita tidak memakai mediator sejenis makhluk jin, karena di dalam hukum agama Islam, kalau kita memakai mediator sejenis makhluk jin, kita akan melanggar dan Islam melarang. Yang kedua, kita pengambilan barang pusaka ini yaitu memakai kebatinan dan zikir-zikir Allah. Saya jelaskan juga pengambilan barang pusaka ini, kenapa setiap kali kita konten selalu berzikir, selalu berdoa. Karena manusia ini tujuan semata-mata, kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, kita harus sering berzikir, kita harus sering dekat kepada Allah, dan kita harus sering membaca ayat-ayat Allah. Karena apabila manusia itu, kalau kita sering membaca ayat-ayat Allah, mudah-mudahan kita akan menyadari dan kita akan mengetahui apa yang kita tuju dan apa yang kita jalankan, baik yang menyimpang dari syariat Islam maupun yang tidak menyimpang, kita akan mengetahui. Jadi pengambilan barang pusaka ini saya jelaskan kepada permisa, jangan melihat dari bendahnya. Saya ulangi lagi, jangan melihat dari bendahnya, karena bendahnya itu buatan manusia. Dan jangan melihat dari pengambilannya, lihatlah dari kebesaran-kebesaran Allah. Karena kita konten ini, pengambilan barang pusaka ini, jangan melihat dari sisi pengambilannya, melihat dari unsur dari sejarah dan ayat-ayat yang kita bacakan. Nah, itu. Yang ketiga juga, kita pengambilan barang pusaka ini, apabila ada mengandung sosok khodam dan mengandung sosok makhluk jin, apabila kalau sosok khodam dan makhluk jin itu akan mengganggu kenyamanan manusia, kita akan usir dan kita akan hancurkan melalui dari ayat-ayat Allah. Dan saya jelaskan lagi juga, kenapa setiap barang pusaka ada sebagian ditunggu sosok makhluk jin. Nah, ini yang saya jelaskan. Kalau menurut dari unsur sejarah, benda yang terkadang ditunggu sosok makhluk jin itu ada 3 unsur. Ya. 1, disebabkan ada sosok makhluk jin di dalam barang pusaka itu, orang-orang terdahulu, orang-orang zaman dulu seperti empu atau orang-orang yang dekat kepada Allah, dia mempunyai kekuatan, dan kekuatan itu dia bisa mengambil sosok makhluk jin itu dan dia bisa memasukkan ke dalam benda pusaka tersebut. Itu sosok yang pertama. Sosok yang kedua, terkadang benda tersebut itu disembah atau dipuja. Karena sosok makhluk jin ini dia paling menyukai melihat manusia-manusia yang bodoh. Melihat manusia-manusia yang merasa takut dengan sosok makhluk jin. Karena sosok makhluk jin ini terkadang dia mengganggu kenyamanan kita. Disitulah terkadang kita merasa takut. Rasa takut kita seolah-olah di lokasi atau benda tersebut merasa lebih kuat. Di situ terkadang merasa disembah. Seperti mana kalau misalnya barang pusaka. Di dalam unsur agama Islam menjelaskan, kalau barang pusaka itu kita berikan makan, seperti mana disajikan seperti teh pahit, kopi pahit, atau sejenis yang lain-lain, itu setiap menjelang maghrib, itu Allah melarang. Nah, di situ juga sosok makhluk jin akan merasa senang dan nyaman. Karena kenapa? Karena manusia tahu. Karena sosok makhluk jin tahu bahwa manusia ini merasa takut dengan benda tersebut. Disitulah terkadang benda pusaka yang tidak mengandung unsur khodamnya terkadang mengandung unsur khodam. Itu yang kedua. Yang ketiga, benda pusaka itu terkadang ditunggu sosok makhluk jin itu, terkadang juga memang sengaja dibuat dan untuk disembah. Itu. Nah, dibuat yang untuk disembah ini
benda yang kosong itu bisa ditunggu sosok makhluk jin. Jadi maka dari situ saya mengungkap sejarah ini semata-mata untuk menunjukkan satu, kebesaran Allah, kedua, agar supaya manusia yang memahami dengan benda-benda bersejarah agar juga bisa memahami yang mengandung sosok jin, kenapa itu bisa jin bisa terjadi ada di dalam benda pusaka itu. Nah, itulah yang saya jelaskan. Ada yang dimasukkan dengan empu atau orang-orang yang terdahulu, kalau kata orang bilang orang sakti atau orang hebat. Dia diambil sosok makhluk jin itu dimasukkan di dalam barang pusaka. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang disembah dan ada juga yang dibuat dan memang sengaja disembah. Tiga unsur inilah yang disebabkan benda pusaka itu bisa menjadi ada sosok khodamnya. Nah, di sini yang akan saya ungkap. Di sini yang akan saya ungkap, akan saya selusuri. Apabila kita mengandung benda-benda pusaka yang mengandung unsur sejarah dan mengandung unsur sosok makhluk jin yang akan mengganggu, kita akan buang bendahnya, kita akan berikan sebagai cenderamata. Arti cenderamata ini berarti barang pemberian dari dunia gokong. Dan pemberian ini tidak dipungut biaya maupun dimintai mahar. Ya, kita akan beri secara cuma-cuma. Tapi ingat, yang kita berikan jangan disembah dan jangan dipuja. Arti cenderamata itu berarti penghargaan dunia gokong. Itu aja yang saya ungkap. Kita akan selusuri, dan untuk pengambilan barang pusaka akan saya serahkan kepada saudara Ibu Karisma untuk pengambilannya dan dibantu saudara Kang Yadi. Ya, insya Allah mudah-mudahan dengan perjalanan malam ini untuk mengungkap sejarah, saudara Ibu Risma bisa mendapatkan dan dibantu saudara Kang Yadi. Kang Yadi siap? Oke. Itu aja yang saya jelaskan, dan saya membuktikan lagi benda pusaka kita pengambilan barang. Satu, kita memakai mediator garu. Garu ini semata-mata bukan kita mengundang sosok makhluk jin agar supaya makhluk jin itu bisa datang dan meminta persyaratan atau garu ini. Garu ini hanya sekedar mediator. Satu, untuk mengganggu, menghilangkan kenyamanan, karena kita konten ini di lokasi yang tepat memang benar-benar yang banyak sekali serangga-serangga seperti nyamuk, seperti yang lain. Nah, di situ juga di waktu kita memakai garu ini agar aroma itu menjadi wangi dan orang yang membacanya seperti Ibu Karisma bisa menjadi lebih nyaman. Yang kedua, kita memakai mediator minyak. Tujuan kita memakai mediator minyak untuk mempermudahkan agar supaya pengambilan barang ini lebih mudah. Ya. Jadi kita memakai mediator minyak untuk mempermudah. Mungkin ini aja yang saya ungkap. Untuk selanjutnya kita akan selusuri. Mudah-mudahan malam ini kita mengungkap sejarah atau mencari barang-barang pusaka bisa kita dapatkan. Ibu Risma sudah siap? Oke. Sekarang coba kita selusuri di bagian sebelah sana, Ibu Risma. Coba dibuka kebatinannya. Dicek dulu. Cek dulu kebatinannya. Dicek dulu kebatinannya. Di mana? Oke. Oke, pemirsa, Ibu Karisma sudah mengecek dari kebatinannya, katanya di posisi ada di sana. Coba nanti kita selusuri. Di sini ada nggak? Coba dicek dulu. Kalau ada bilang ada, kalau nggak ada bilang nggak ada. Ya, coba dicek dulu ada nggak. Kalau ada bilang ada, kalau nggak ada bilang nggak ada. Ada? Jenis apa? Batu? Jenis batu. Oke. Oke, pemirsa. Ibu Karisma bilang katanya di sini ada. Di sini ada nggak? Ada. Oke, kita ambil yang di sini dulu ya. Oke. Oke, pemirsa. Kita akan menuju ke sini. Di mana? Di sini. Oke. Coba dicek dulu di mana posisinya, atau di atas atau di bawah. Dicek dulu dari kebatinan. Di atas. Oke, coba sekarang yang mengambil coba Kang Yadi, Ibu Karisma bantu untuk nurun ke bawah. Yang menyatakannya coba Kang Yadi, ya. Coba dibersihkan dulu. Kameramen coba disetting dulu.
Ya. Oke, sudah cukup. Yang jadi siap. Sudah itu 3 hari. Oke, pemirsa, pengambilan barang pusaka yang akan nyatakannya saudara Kang Yadi, Ibu Karisma yang akan mendorongnya. Karena melihat dari kebatinan Ibu Karisma bilang bendahnya ada di atas, nanti Ibu Karisma yang akan mendorongkannya ke bawah, nanti Kang Yadi yang akan menyatakannya. Ya Kang Yadi? Coba didekatkan dulu kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Situ lihat ya. Nanti di waktu Ibu Karisma dorong, di waktu sudah mulai mau nyatakan Kang Yadi, nanti karunya dicabut ya. Oke. Siap. Terus dorong Ibu Karisma. Subhanallah, 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 subhanallah. Cari sambil disikir, tarik nafas, buang ke pucuk, tarik nafas lagi, buang ke bawah. Biar Yadi Bu Risma yang nyari, karena dia yang nyatokannya. Coba dibuka kebatinannya, barangnya ada di mana. Ini yang nyatakannya Kang Yadi, ya. Cek di mana posisi barangnya, karena kamu yang menyatakannya, Ibu Karisma hanya dorong. Dicek, diselusuri di mana barangnya. Di mana barangnya? Masih di pucuk. Berarti kamu yang tidak bisa nyatakannya, ya. Di waktu kamu mau menyatakannya, barang itu kamu tidak dengan sepenuh hati membaca, ya. Jadi di waktu mau nyatakannya dia naik lagi ke atas. Sekarang gantian. Nanti Ibu Risma yang nyatakannya, kamu yang dorong dari atas ke bawah, ya. Oke.
Bu Risma. Itu udah bekas. Oh, di Indonesia tahun Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la quwwata. Pikir, tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah. Ke bawah, senternya, kamera ke bawah. Ya. Subhanallah. 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 Ini Ibu Karisma ya. Nanti Ibu Karisma yang nyatakannya, mecahkannya, Kang Yadi gantian dorongnya. Ya Kang Yadi. Oke. Garunya diasapi aja Kang Ari. Ya, dekat ke bawah itu, dekat minyak. Iya. Matinya di sini. Tenaga udah. Sini. Sambil disikir. Terus dekat tengah. Arah ke pohon. Ya. Nah, terus. Tarik garunya. Subhanallah, subhanallah. Kak, sambil disikir. Pelan-pelan, awas. Beling enggak itu? Awas beling. Pelan-pelan sambil disikir. Terus. Belingnya dibuang dulu. Sambil dicari, sambil disikir. Gimana tadi Ibu Karisma nyatakannya? Nah, dekatkan kamera. Gimana Kang? Terus sambil disikir. Terus. Udah ke sebelah sana. Pindah ke sebelah sini, coba sakit. Taringnya sebelah sini sambil disikir pelan-pelan. Pelan-pelan sikirnya. Oh, semut. Oh, semut itu. Ngetuk itu. Ya. Sebentar. Ini ngetuk ini. Subhanallah, subhanallah. Ada di sini. Awas semutnya ya. Iya, subhanallah. Terus sambil dikit. Terus. Dari sini. Semutnya. Ada kayu nggak? Kayu. Terus sambil disikir. Wah, semut ya. Detek-detek itu. Awas semut. Sebelah situ tuh. Sambil. Awas. Oh, udah. Kenal lu kok? Itu kok. Ada di sini barangnya nih. Barangnya ada di sini, tapi nggak terlihat masih. Udah di sini barangnya. Coba saya pakai kayu angga sambil cari nggak? Awas semut.
Nggak kelihatan lagi di bawah itu. Enggak kelihatan lagi. Udah pecah ini. Terus sambil zikir. Apa sih namanya? Ya, Jadi nggak bisa ngorek. ini udah di atas, udah pecah ini nih, udah pecah, tapi belum kelihatan ke mata. Subhanallah. Allah. Ini. Oh iya ini nah pemirsa. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Saya nggak tahu batu apa ini. Subhanallah. Ya. Kayaknya. Ini kita lihat batu giok putih. Pemirsa. Ini nggak ada khodamnya. Ini sejenis giok putih. Ya. Ini tujuannya untuk kewibawaan dan juga untuk ketenangan atau kenyamanan. Jadi nggak perlu kita buang isi khodamnya karena benda ini tidak mengandung unsur khodam, tetapi benda ini mengandung unsur kekuatan dari alam. Jadi barang ini memang sangat pantas dan cocok kalau untuk kita berikan cenderamata karena barang ini tidak menyimpang dari syariat Islam dan untuk pemanis tangan ini lebih baik. Alhamdulillah sudah kita dapatkan satu, nanti kita akan selusuri lagi untuk yang kedua. Coba diamankan dulu. Di sini ada lagi satu. Ini ada di atas Ibu Risma ya. Nanti di atas ini nanti dinyatakan aja ya. Langsung dipecahkan. Kang Yadi nanti dibatu ya. Kenapa? Mati ya? Apa itu? Coba dicek dulu, dibuka dulu kebatinannya, selusuri posisinya barangnya ada di mana, ya. Cek dulu, diselusuri. Konsentrasi ke sini, nggak usah konsentrasi yang lain, fokus saja. Di mana? Di atas. Coba dicek lagi. Ada nggak? Kenapa? Sinar aja. Sinar. Sinar warna apa? Sinar warna apa? Putih. Sinar warna putih. Seberapa besar sinarnya Anda lihat? Besar. Hah? Besar. Besar. Oke. Posisinya di mana barangnya? Oke. Sanggup untuk dinyatakannya? Hah? Jangan takut dengan sinarnya. Ya, harus yakin. Sanggup? Kang Yadi nanti dibantu ya. Kang Yadi dari sebelah sini. Ibu Karisma dari sebelah sini, ya.
Tapi sebelum itu nanti Ibu Risma zikirkan dulu. Ya. Zikirkan dulu. Ya. Oke, tutup dulu. Ya. Oke, pemirsa, kita akan melaksanakan untuk pengambilan barang yang kedua, yaitu kita mengungkap sejarah yang kita mendapatkan batu giok. Ini kita akan selusuri lagi. Di posisi di sini ada sejenis benda pusaka, kita nggak tahu sejenis benda apa, nanti akan dinyatakan kepada saudara Ibu Risma. Sanggup Ibu Risma? Oke, nanti dibantu Kang Yadi, Kang Ari ya, Kang Aga, tolong tajep ke arus ini. Posisinya ada di sini Bu Karisma ya. Nanti dinyatakan ke sini ya. Siap? Oke, Kang Yadi sebelah sini. Ya. Kang Angga sebelah sini, Bu Karisma sebelah sini. Di atas barangnya didorong. Subhanallah, 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 subhanallah. Terus, subhanallah, terus, subhanallah, Allah Akbar, 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 Allah Akbar. Kak, cari sambil dizikir. Terus naik lagi Ibu Risma. Barangnya naik lagi, masih di atas. Udah nyata tadi naik lagi. Bentar. Subhanallah. Ini ada di sini ya, naik lagi, dorong ke lagi ke bawah situ ya. Bantu Kang Ari, Kang Angga. Subhanallah. Subhanallah.
Kak, sambil zikir. Sambil zikir pelan-pelan. Terus. Zikirkan terus. Subhanallah. Terus. Subhanallah. Subhanallah. Terus. Terus. Allah Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah pemirsa. Ternyata yang kita lihat ternyata sosok keris Semar Mesem. Kita cari minyak dulu. Masih enggak? Oh, masih. Buang dulu, yuk ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pemirsa, yang kita lihat ada sosok sinar. Ternyata ini sosok keris Semar Kuncung, ya. Ternyata sosok keris Semar Kuncung yang dilihat saudara Ibu Karisma. Ini kita lihat penunggunya. Penunggunya kita lihat sosok seorang perempuan satu, laki-laki satu. Tapi perempuan ini sosoknya kita lihat, sosok perempuan ini tangan di sebelah kanannya itu nggak ada, ya. Kita lihat tangannya sebelah kanan nggak ada. Terus yang laki-laki ini kita lihat mukanya itu kupingnya kayak seperti muka hewan. Ini yang kita lihat. Berarti barang ini dulu dipakai untuk sesembahan atau dipuja. Berarti barang ini tidak pantas kita ambil. Berkemungkinan barang ini kita akan hancurkan, kita akan lebur. Karena barang ini tujuannya kalau kita gunakan nanti akan menyimpang dari syariat Islam. Walaupun barang ini kalau kita lihat pamor gaibnya sangat kuat, berkemungkinan kalau kita gunakan bagi orang yang mempercayai dengan hal-hal mistik ini, dia akan bisa menunjukkan kelebihannya. Tetapi tidak akan kita berikan, kita hancurkan. Karena barang ini tidak pantas untuk kita berikan sebagai cindera mata. Gimana Ibu Karisma pengambilannya tadi? Berat, kuat. Kenapa sangkan kuat? Karena disinilah sosok makhluk gaib ini dulunya dipakai untuk sesembahan, ya. Jadi wajar kalau pamor gaibnya itu sangat kuat. Jadi maka dari situ pengambilan barang pusaka ini jangan lupa di dalam batin kita selalu memakai zikir, ya. Disinilah letaknya kalau kita mendapatkan barang-barang yang kuat. Kenapa sangkan bisa kuat ini? Karena dulunya di waktu orangnya ini masih hidup sering diberikan sesajen, ya. Akibat dari diberikan sesajen inilah pamor gaibnya itu semakin kuat. Tetapi dengan keyakinan Ibu Karisma, yakin kepada Allah, dan Ibu Karisma berzikir dengan karena Allah, alhamdulillah sekuat barang pusaka ini tidak akan bisa mampu dan kebesaran Allah. Jadi ini untuk pengalaman kita ya Ibu Karisma, Kang Angga, Kang Yadi, ya. Memang benda ini semuanya sama, karena benda ini kan buatan manusia. Tetapi yang kita melihat dari unsur makhluk jinnya. Nah, dari situlah makhluk jinnya ini berbeda-beda. Ya, ada yang kita secara mengambilnya mudah, ada yang sulit. Nah, yang sulit ini disebabkan sulit dulunya orang yang masih hidup ini sering diberikan sesajen, ya. Di situ kita pengambilannya akan sulit. Tetapi sesulit apapun kita pengambilan ini tetap kita kejar dan tetap kita akan ungkap sejarahnya, ya. Oke, pemirsa, kita sudah bercerita kepada saudara Ibu Karisma. Bu Karisma juga sudah merasakan pengambilan barangnya ini memang sangat sulit. Jadi barang ini tidak wajib kita ambil, kita hancurkan, ya. Kita langsung hancurkan aja di sini. Nanti tolong dibantu bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ya Allah, atas dasar seizin-Mu ya Allah, aku meminta ya Allah, karena baru makhluk benda pusaka tersebut ini mengandung unsur khodam makhluk jin. Apabila kalau tidak saya lebur dan tidak saya hancurkan ya Allah dengan kebesaran-Mu,
benda pusaka ini akan jatuh ke tangan orang yang sesat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilaihi hukumindah wahidul la ilaha illa wa rahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'udzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Man zal ladzi yasfa'u indahu illa bi ihsani. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wa asya kursi samawati wal ar. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahi hukuminna wahidun la ilaha illa wa rahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'udzuhu sinatun wa la naum. Lahum ma fis samawati wa ma fil ar. Man zal ladzi yasfa'u indahu la bi ihsani. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh. Wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilaihi hukumillah wahidun la ilaha illa wa rahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'udzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Man zal ladzi yasfa'u indahu la bi ihsani. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. La yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wa 'asya kursiyus samawati wal ar. Wa la yahuduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la ghaiba fihi hudal lil allazina yu'minuna bis-salati wa mimma razaqnahum. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. Subhanallah, 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 subhanallah. Allahumma shalli. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah pemirsa, sudah kita hancurkan sosok benda pusaka ini. Nanti kita kembali ke lokasi. Nanti kita akan cari sejenis alat yang untuk mematahkan. Karena kita harus patahkan barang ini. Kalau tidak kita patahkan, nanti kalau kita buang, dilihat dengan orang, nanti akan diambil lagi, nanti akan disembah lagi, dan sosok makhluk jin itu akan masuk lagi ke dalam pusaka ini. Jadi kita akan cari alat dulu untuk mematahkan. Kalau udah dipatahkan, tidak bisa digunakan lagi. Oke, yuk kita cari dulu. Ada tangga, Kang Iwan? Allah Akbar. Jangan dimatikan terus. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kita udah banyak sekali pengambilan barang pusaka. Sejenis sosok Semar ini sengaja memang kita harus hancurkan agar supaya barang pusaka ini tidak wajib kita ambil dan tidak wajib kita sembah. Ada tangga, tolong ambil tangga. Barangnya keluar sini. Oke pemirsa, kita akan cari alat dulu. Kita akan hancurkan dulu ini. Kalau nggak kita hancurkan, taruh aja situ barunya. Ya, cukup di situ. Cukup di depan, tidak apa-apa. Oke pemirsa, kita akan hancurkan dengan alat ini. Mudah-mudahan kalau nggak kita patahkan ini nanti takut dari ditemukan orang, nanti akan digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah pemirsa, sudah kita patahkan, kita hancurkan. Ini sudah kita hancurkan, berarti sosok makhluk jin ini sudah tidak ada lagi di sini.
Tujuan kita untuk menghancurkan ini agar supaya barang ini tidak jatuh ke tangan orang yang sesat. Jadi kita mengambil benda-benda yang tidak menyesatkan manusia, dan itu juga kita akan buang, ya. Kita akan buang isinya, kita akan baru berikan cenderamata. Nah, kenapa ini tidak kita bisa buang isinya aja, barangnya kita berikan cenderamata? Karena di sini ada satu sosok kekuatan yang sudah diritualkan. Jadi kalau kita buang sosok makhluk jinnya, nanti kita akan berikan kepada orang itu, ritualnya itu yang melengket di dalam benda pusaka ini, dia akan masuk lagi sosok makhluk jin lagi yang jahat. Nah, ini yang saya takutkan. Jadi maka dari situ kita patahkan dan kita hancurkan ini. Tujuan semata-mata agar supaya tidak ada sosok makhluk jin lagi yang masuk ke dalam barang pusaka tersebut. Tapi kalau yang benda-benda pusaka ini tidak ada sosok ritualnya. Jadi kalau kita udah buang, dia akan kosong. Mudah-mudahan tidak akan bisa masuk lagi. Dan ini juga sudah kita kunci. Oke, pemirsa, alhamdulillah hari ini sudah kita ungkap sejarah, dan tujuan kita pengambilan barang pusaka ini semata-mata untuk menunjukkan kebesaran Allah, dan yang kedua juga untuk mengungkap sejarah. Jadi apabila kalau yang kita dapatkan ini baik, kita akan berikan, tetapi kalau yang kita dapatkan buruk, kita akan buang. Itu aja yang saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.